warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to translation course. Today the discussion is about translation process. Well, student, I'm sure that you still remember that on the third meeting, I asked you to translate part of the text. The text is about Menteri Susi Pujiastuti, our ex-ministers, right? Well, today we are going to discuss the result of your translation, and then we will discuss further about the translation process. So, while listening to my explanation, try to remember again the last task that you have completed before. Kalau sudah lupa kemarin tugasnya teksnya seperti apa, seperti ini ya teksnya. The text is news item. Jadi teksnya ini diambil dari sebuah berita. Saya potong tidak semuanya. Nah, kenapa saya minta untuk menerjemahkan belum semua teksnya tapi hanya beberapa bagian saja? Karena memang the most ideal way to learn about translation practice is to translate from the minor parts. Jadi, cara yang paling ideal untuk belajar praktek penerjemahan itu adalah kita menerjemahkan dari bagian-bagian yang minor, bagian-bagian yang kecil. Contohnya dari words dulu, dari kata, kemudian phrases, frasa, baru kemudian ke clauses, sentences, kemudian sebuah teks. Seperti itu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu, tapi coba kita lihat sambil kita ingat-ingat lagi proses yang sudah kalian lakukan kemarin itu seperti apa. Saya tidak ambil semua jawaban ya, hanya jawaban yang kebanyakan dipakai oleh mahasiswa karena memang hasil terjemahan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya pasti berbeda. Nah, ini beberapa hasilnya. Kita ke bagian yang pertama. We go to the first part. Maritime Affairs and Fisheries Minister Susi Pujiastuti. Ini adalah source text-nya. Ya, Maritime Affairs and Fisheries Minister Susi Pujiastuti. Ada banyak sekali versi terjemahan. Nah, saya hanya ambil beberapa saja. Yang pertama ada yang menjawab Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ada yang menjawab Menteri Maritim dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ada yang menjawab Kementerian Perikanan dan Kemaritiman Susi Pujiastuti. Nah, kita coba lihat. Di sini rujukannya adalah kepada kementeriannya atau kepada Susi Pujiastuti sebagai seorang menteri. Ya, jawabannya adalah rujukannya ada pada Ibu Susi Pujiastuti. Maka jawaban yang tepat kalau tidak 1, 2. Kenapa 3 salah? Karena jawaban yang ketiga rujukannya adalah kepada kementeriannya, departemennya, bukan kepada Ibu Susi selaku menterinya. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang pertama. Kenapa bukan yang kedua padahal di sini ada kata maritim? Di sini ada maritim. Ingat bahwa proses menerjemahkan itu tidak bisa lepas dari sebuah konteks. Kalian menerjemahkan sebuah bagian dari sebuah teks, bukan frasa yang berdiri sendiri-sendiri. Maritime Affairs and Fisheries Minister Susi Pujiastuti merupakan bagian dari teks yang besar. Maka pasti sebelum nama Susi Pujiastuti di source text adalah jabatan yang resmi. Jabatan yang resmi tidak boleh diganti-ganti terjemahannya. Maka silahkan cari di Google. Google Search Engine. Ya, mesin pencari Google, bukan Google Translate. Nyarinya di search engine. Ya, ketik aja di Google Menteri Susi Pujiastuti. Pasti akan muncul banyak sekali berita tentang Ibu Susi Pujiastuti. Kita pilih jabatan dia yang paling resmi, namanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Bukan Menteri Maritim dan Perikanan. Okay, so
Yang pertama kita sudah dapat jawabannya ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Okay, let's go to the second part. The Japanese government. Ada pemerintah Jepang, ada pemerintahan Jepang. Oke, kita baca dulu kalimatnya semua. Maritime Affairs and Fisheries Minister Susi Pujiastuti is calling on the Japanese government to remove import tariffs from Indonesian fisheries products. Oke, got it? Maka the Japanese government, yang paling tepat pemerintah Jepang atau pemerintahan Jepang? Ya, yang paling tepat adalah pemerintah Jepang. Ya, jadi Ibu Susi Pujiastuti meminta kepada pemerintah Jepang untuk remove import tariffs from Indonesian fisheries product. Now the third part. Indonesian fishery products. Produk-produk perikanan Indonesia. Ada produk perikanan Indonesia atau produk ikan Indonesia. Mana yang paling tepat? Di sini memang ada plural form. Bentuk plural. Dalam bahasa Inggris biasanya ditambah dengan morfem s sebagai penanda jamak. Tapi di dalam bahasa Indonesia bentuk plural ini tidak selalu ya, not always. Tidak selalu bentuknya kata ulang produk-produk. Produk saja sudah bisa berarti jamak. Maka, mana jawaban yang tepat? Sekarang masalahnya adalah fishery, perikanan atau ikan. Yang tepat adalah bukan hanya ikan saja, tapi perikanan. Maka jawaban ini bisa diterima, yang ini juga bisa. Okay, let's go to the next part. When meeting with Japanese business people, sama the ministry. Okay, just like what we have done in the first part, tadi di part pertama, kita baca dulu semua kalimatnya, bukan? Maka alangkah baiknya, walaupun kalian hanya diminta menerjemahkan parts of the text, jangan sampai lepas konteks. Karena bagian-bagian yang harus diterjemahkan merupakan bagian dari sebuah teks yang menjadi satu. Maka kita harus baca dulu semua. Susi made the request when meeting with Japanese business people at the ministry in Jakarta on Tuesday. Okay, when meeting with Japanese business people. Ketika bertemu dengan Japanese business people. Bertemu dengan para pebisnis Jepang, para pelaku bisnis Jepang, orang bisnis Jepang. Mana yang tepat? Menurut saya, bagian 1. Oke. Artinya oke itu akurat, pesannya tersampaikan, ya. Kemudian mudah dipahami dan juga berterima. Para pebisnis, business people, oke. Para pelaku bisnis, boleh. Ya, artinya kan sama. Nah, dengannya miss with dengan oke. Kalau kita hapuskan dengan toh maknanya sama saja. Ketika bertemu para pelaku bisnis Jepang, sih. When the meanings are conveyed, so it's okay. Ketika maknanya tersampaikan dari source text ke target text, maka bagaimanapun susunan kalimatnya, maka boleh disebut akurat. Namun yang penting, kita juga harus memperhatikan apakah kalimat ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, acceptable, dan juga readable, mudah dipahami. Menurut saya, dua terjemahan ini acceptable dan readable. So, there's no problem. Kita lanjut ke bagian berikutnya. The ministry, ya.
At the ministry. Oke. At the ministry. Oh, kok tidak ada ya? Kita bahas saja ya. At the ministry, maka jawaban yang tepat adalah di kementerian. Menunjukkan lokasi, tempat, maka di kementerian. Bukan di menteri, ya, tapi di kementerian, the ministry. Oke, kemudian kita lanjut ke part berikutnya. Ada she said. Oke, kita baca dulu. She said Indonesian fishery products pay 7% import tariffs to enter the Japanese market, even though Japan was not levying any tariffs on Vietnamese or Thai fishery products. Okay. She said bisa diterjemahkan ia berkata, ada yang menerjemahkan katanya, ada yang menerjemahkan menteri mengatakan, ada yang Susi mengatakan, mana yang lebih tepat. Kalau kita lihat model penulisan pada berita, maka ada yang menggunakan ia berkata, ada juga yang menyebut nama. Susi mengatakan. Tapi kalau menteri saja itu jarang karena menterinya banyak. Ya, sementara di sini merujuk kepada satu orang, harusnya Menteri Susi mungkin malah lebih pas terjemahannya. Katanya no. Katanya tidak pernah dipakai. Oke, kemudian yang kedua adalah to enter the Japanese market. Japanese market. Pasar Jepang, pasaran Jepang, atau pasar-pasar Jepang? Japanese market. Oke, let's see. Menghadapi 7% tarif impor untuk memasuki pasar Jepang, ya jelas. Pasar Jepang. Dan Indonesian business players, Japanese company, let's see. It is not only for Indonesian business players, but it is also for Japanese companies, Susi said, as quoted by Kompas.com. Okay, Indonesian business player, Japanese company, let's see bagaimana terjemahnya. Indonesian business player, ada yang menerjemahkan pelaku bisnis Indonesia, ada yang pebisnis Indonesia. What do you think about this? Two different translation versions, but in my opinion, the meaning are the same. Jadi ada dua versi terjemahan, tapi maknanya sama. Maka, yang penting adalah maknanya. As long as the meaning conveyed accurately, it is okay. Kemudian, Japanese company, ini gampang ya. Perusahaan Jepang atau perusahaan-perusahaan asal Jepang. Seperti tadi, di sini ada plural form, bentuk jamak. Maka boleh dilebur kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hanya perusahaan Jepang. Ini boleh. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan asal Jepang? Saya rasa ini juga boleh, namun alangkah baiknya tidak perlu diberi asal karena sudah pasti. Artinya nanti kalimatnya menjadi terlalu boros. Frasanya jadi terlalu boros. Toh tidak usah diberi asal, maknanya sudah sama. Okay, next. The last one, we have this. The quality of Indonesia's tuna. She added that the quality of Indonesia's tuna was much better because Indonesia has a larger maritime territory than either Thailand or Vietnam. Alright, let's see. The quality of Indonesia's tuna was much better. Kualitas ikan tuna Indonesia lebih baik, kualitas ikan tuna Indonesia jauh lebih baik, kualitas tuna Indonesia baik. Let's see this part. Much better. Berarti ada much-nya yang merupakan jauh dan better yang merupakan lebih baik. Maka jawaban yang tepat adalah ini. Terjemahan yang tepat maksud saya.
A larger maritime territory, wilayah maritim yang lebih luas, teritori maritim yang lebih luas, teritorial laut yang lebih luas. Mana yang lebih tepat? Oke, terjemahan yang lebih tepat adalah a larger maritime territory. Wilayah maritim yang lebih luas, oke, that's it. Teritori maritim yang lebih luas, what do you think about this? I think it's okay, but this one is much better ya. Ini juga boleh, tapi yang atas lebih baik. Teritorial laut yang lebih luas. Di sini ada teritorial laut yang lebih luas. Oke, yang paling tepat adalah wilayah maritim yang lebih luas. Oke. Itu adalah beberapa versi terjemahan. Saya tidak menyalahkan semuanya. Pasti masih banyak sekali versinya karena satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain menerjemahkan berbeda versi. Yang penting adalah maknanya tersampaikan, maka ya translationnya atau terjemahannya boleh. Nah, yang paling penting di sini adalah tadi saya katakan walaupun kalian menerjemahkan only part of the text, the most important thing is that you have to read the whole text first because those part of the text is always context bound with the whole text. Jadi harusnya proses yang dilakukan pertama adalah membaca dulu semua teksnya. Kemudian baru per paragraf dan kemudian menerjemahkan bagian-bagian yang diminta diterjemahkan. Makanya kemarin di belakang ada pertanyaan, apakah membaca dulu atau langsung go to the phrase atau parts that must be translated misalnya. Ternyata masih banyak yang menjawab tidak dibaca, langsung saja terjemahkan yang harus di bagian-bagian yang harus diterjemahkan. Oke, nah itu tidak ideal karena biasanya kita akan kehilangan konteks. Nah, kemudian ada juga saya bertanya, ada yang pakai Google Translate? Ada, yang langsung masuk ke Google Translate banyak. Tapi ada juga yang sama sekali tidak pakai Google Translate, hanya pakai kamus manual. Pertanyaannya, Google Translate bolehkah dipakai untuk latihan awal sebagai penerjemah di awal? Kalian kan ini berlatih menjadi penerjemah di awal. Jangan menggunakan Google Translate dahulu. Nanti Google Translate itu bisa dipakai ketika kita melakukan post editing. Oke, post editing itu apa? Kita akan bahas di meeting-meeting berikutnya. Tapi boleh menggunakan Google Search Engine seperti tadi yang ketika kita mau menerjemahkan ini, this part, ya. Tadi kita pakai Google Search Engine. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara untuk mencari parallel text, teks-teks yang sejenis, supaya misalnya nama jabatan seperti ini kita tidak salah menerjemahkan. Padahal kan gampang, tapi bisa jadi salah karena kita hanya menerjemahkannya secara literal, tidak sesuai konteks. Okay, then we will continue our topic today about translation process. We have discussed about the result of your task, of your previous task, and now we will discuss about the ideal process that a translator usually conducted. That a translator usually conducts every time they receive a text to translate. Jadi kita akan membicarakan tentang proses penerjemahan, yaitu sebuah proses yang biasanya dilakukan oleh seorang penerjemah ketika dia atau mereka menerima teks untuk diterjemahkan. Sebelumnya kita bahas dulu ada dua jenis proses di sini ya. In broad sense artinya adalah proses dalam arti luas, kemudian ada in narrow sense yaitu proses dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas, in broad sense bisa dikatakan bahwa proses penerjemahan itu adalah the determination of the source text, translator, editor, market research, target readers, and translation in narrow sense. Jadi luas sekali. Termasuk di dalamnya adalah
analisis mengenai source text-nya, kemudian penerjemahnya, editornya, market research-nya, bahkan masuk ke dalamnya, siapa pembacanya, dan juga proses penerjemahan dalam arti sempit. Nah, sementara itu, in narrow sense, proses penerjemahan dalam arti sempit, ini fokus kepada translation process means the linguistic or the mental process. Jadi proses linguistik atau proses of a translator, seorang penerjemah who is faced with a source text and a commission to translate it, yang sedang berhadapan dengan sebuah teks untuk diterjemahkan atau source text dan dengan tugas untuk menerjemahkan teks tersebut. Nah, di sini kalau kita bahas, yang akan kita bahas adalah translation in narrow sense, yaitu mental prosesnya atau linguistic prosesnya. Kalau kita gambarkan, maka akan menjadi seperti ini. The diagram of translation process yang digambarkan oleh Naida and Taber. Jadi di sini ada source text. Kemudian ada 3 steps di dalamnya ya. 1, 2, 3 baru menghasilkan target text. Step pertama, ketika seorang penerjemah setelah menerima sebuah source text, the first step is analysis. What is meant by analysis? In analysis step here, a translator usually analyzes the difficulties and possible problems that probably occurs when he or she translated text. Jadi, seorang penerjemah di step pertama ini dia menganalisis source text-nya, membaca dahulu source text-nya, kemudian mencari tahu apakah nantinya akan ada kesulitan di dalam teks yang diterjemahkan tersebut, kemudian memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan kesulitan tersebut atau mencari solusi akan kesulitan-kesulitan tersebut. Contohnya tadi, kalian diminta untuk menerjemahkan part of a text. Saya minta untuk menerjemahkan bagian dari sebuah teks ya. Nah, harusnya yang pertama kalian lakukan adalah membaca dulu seluruh teksnya. Bukan hanya bagian yang diterjemahkan. Sekali lagi karena bagian yang akan kalian terjemahkan itu terikat dengan konteks yang ada dalam teks tersebut. Jadi dibaca semua, kemudian kita cari tahu kesulitan apa yang mungkin muncul. Kita pertimbangkan apakah nanti harus membuka kamus atau mungkin kita akan cari di search engine atau kita akan bertanya kepada orang yang lebih memahami teksnya dan sebagainya. Nah, kemudian menuju ke step yang kedua, the second step is transferring. In here, the main job of a translator. So the translator translates the source text into the target text. The transferring step is also called the mental process or cognitive process or the black box. Why? Because these steps happens on the brain of a translator. Jadi, step yang kedua ini disebut mental process, cognitive process, black box. Proses ketika menerjemahkan. Jadi, prosesnya terjadi di otak seorang penerjemah. Setelah tadi dianalisis on the first step, kemudian kita terjemahkan, inilah the second step. Proses ini cannot be observed, tidak bisa diamati, karena terjadinya di otak penerjemah, maka disebut black box. And then the last step is restructuring. What is meant by restructuring? Usually when we have done the first and the second steps, we have a raw translation. Biasanya ketika kita sudah menyelesaikan step 1 dan step 2, kita sudah punya teks yang diterjemahkan, tapi masih dalam bentuk yang kasar. Kalau kasar berarti harus diperhalus atau in other words, it can also be called as an editing process. We have to revise, we have to edit the target text, the first draft, in order to gain acceptability
and readability. Jadi kita harus mengedit kembali, merevisi kembali draft pertama dari terjemahan yang kita hasilkan agar bisa menghasilkan terjemahan yang acceptable, berterima, dan readable, mudah dipahami. Nah, inilah namanya restructuring. Nah, usually when I ask my student to translate a text, mereka langsung menerjemahkan, dibaca langsung diterjemahkan. Jadi harusnya kan dibaca, dianalisis dulu, baru diterjemahkan. Enggak, kalau mahasiswa biasanya dibaca langsung diterjemahkan. Satu kata diterjemahkan. Kata berikutnya enggak dibaca dulu satu teks. Tidak coba dipahami dulu, dianalisis dulu source text-nya, tapi langsung diterjemahkan. Setelah itu selesai langsung dikumpulkan. So there is no restructuring step. Enggak ada proses restructuring. Nah, itu salah. Even though you only need to translate a very simple text, it is more ideal if you follow this process. Okay, so later on, when I ask you to translate a text, please follow this step. Analysis, transferring, then restructuring. Okay, this is the conclusion. In step 1, it is called as analysis. Translator reads the source text. This process may be slow or fast. Kenapa bisa cepat, bisa lambat? Tergantung kemampuan setiap penerjemah memahami source text. Kemudian, also consists of analyzing linguistic aspect and extra linguistic aspect. Di sini juga termasuk menganalisis aspek-aspek linguistik, aspek-aspek kebahasaan, dan extra linguistik. Extra linguistik itu aspek di luar bahasa, contohnya budaya. Includes identification of technical terms and possible problems. Termasuk di dalamnya mengidentifikasi istilah-istilah teknis dan juga masalah yang mungkin muncul. Okay. This is the second step. Sorry, this is not restructuring ya. I think I have to revise this. This is not restructuring, but transferring. It's difficult to write with this pointer. Susah nulis pakai pointer ya. Okay. Transferring. Alright. We did it. Okay. Step 2, transferring. It is also called as mental or cognitive process. And so this process happens after the translator understands the message of the source text. Then the translator transfers or renders it into the target language. Ini proses penerjemahannya itu ada di proses transferring atau di step transferring. Okay, and then step 3 is restructuring. Raw translation atau the first draft of the translation ya. Hasil terjemahan yang masih kasar atau draft pertama hasil terjemahan still needs to be refined. Masih perlu untuk diperbaiki. The translator restructures the translation to achieve acceptability and readability. Penerjemah menyusun kembali terjemahan yang dihasilkan untuk memperoleh acceptability, keberterimaan. Ya, jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti harus sesuai EYD, seperti itu contohnya. Dan to achieve readability. Mudah dipahami. Jadi kalian menerjemahkan bagus, akurat, tapi nggak bisa dipahami kan sia-sia. Nah, makanya harus bisa menghasilkan terjemahan yang readable. Okay, I think that's all for today's discussion about translation process. We'll continue our
question and answer session on WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.